Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik ya, Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik juga. Tumben nih, Pak, macam ada yang serius nih yang mau diceritakan. Ibu kok bisa nebak gitu ya? Apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih, Bu, begini. Saya mau cerita sedikit nih, Bu. Ada sedikit masalah ya. Baik, Pak. Tapi sebelumnya ini kita tidak bisa lama ya, Pak. Karena kebetulan 20 menit ke depan saya harus ikut Zoom dengan beberapa kepala sekolah mau membicarakan mengenai program dari Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, Pak. Tidak lama kok, Bu, ya. Begini, Bu. Nih, saya sebenarnya punya sedikit masalah ya dalam pembelajaran di kelas ya, yaitu mengenai kompetensi pribadi saya, Bu, ya. Saya itu masih mencari solusi agar saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, masalah pembelajaran ya. Kirain ada hal pribadi ya. Jadi permasalahan Bapak ini mengenai kompetensi dalam mengelola kelas saat mengajar ya, Pak? Ya, betul, Bu, ya. Saya merasa kesulitan dalam mengelola kelas pada saat pembelajaran. Entah apa penyebabnya ya anak-anak itu. Hanya itu saya mau diskusi dengan Ibu. Sebenarnya bagaimana cara mencari solusi dari meningkatkan kompetensi mengelola kelas dengan baik, Bu? Oh begitu, bagus sekali sih niatnya, Pak. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya agar pembelajaran saya di kelas itu lebih kondusif, lebih menyenangkan, dan seluruh siswa saya itu dapat aktif dan antusias dalam pembelajaran di kelas pada saat berlangsung pembelajarannya. Sampai saat ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya beberapa kali sudah menerapkan berbagai metode pembelajaran, tetapi kok saya merasa anak-anak masih tidak terlalu aktif dalam pembelajaran di kelas saya. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, tentu saya banyak tantangan yang saya lihat atau nilai dari proses pembelajaran saya di kelas, yaitu salah satunya saya masih kesulitan ya, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dengan temannya, mengganggu temannya, ribut saat pembelajaran, tidak memperhatikan saya pada saat mengajar. Itu salah satu beberapa contoh yang saya lihat pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Oh begitu. Jadi apa yang Bapak butuhkan kira-kira nih untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mau bicara dengan ibu ini atau diskusi dengan ibu. Sebenarnya saya ingin mencari solusi atau strategi apa yang telah saya alami di kelas, biar anak-anak itu tidak ribut atau enak begitu cara belajar kita pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kalau boleh tahu nih, kelas berapa yang Bapak ajar yang siswanya selalu ribut? Begini, Bu, ya. Setiap ini yang saya mengajar di jenjang kelas 10, 11, 12 ya. Tapi saya kok merasa setiap saya masuk di sebagian kelas itu kelihatannya semua sama. Mereka diribut, tidak memperhatikan saya pada saat saya mengajar. Dia berbicara dengan teman-temannya dan mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Bapak sudah coba bertanya sama rekan-rekan guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut, apakah sama berisiknya dengan saat Bapak mengajar dengan saat mereka mengajar? Belum sih, Bu, karena saya masih saya sebenarnya masih belum sempat bertanya kepada rekan-rekan sejawat, karena saya merasa minder begitu. Jangan sampai cuma saya yang mengalami hal demikian. Jadi saya langsung ke
Ibu aja yang maksudnya sebagai pimpinan sekolah untuk mencari solusinya bagaimana begitu, yang lebih berpengalaman maksudnya. Jadi begini, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang Bapak ajarkan, atau karena mereka bosan dengan kelas Bapak, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Bapak? Dari apa yang Ibu sampaikan itu, mungkin salah satunya materinya ya mungkin yang belum mereka paham, sehingga mereka itu seolah-olah tidak memperhatikan saya pada saat ngajar, dan mereka pun enggan untuk bertanya. Jadi saya pun tidak terlalu paham penyebabnya ini apa yang pasti. Tapi menurut saya yaitu mungkin materinya mereka belum paham ya, cara mengajar saya yang belum mereka tidak terima begitu, Bu. Oke, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, Pak, dan menarik kepada murid kita. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Misalnya juga Bapak bisa terapkan sebelum memulai pembelajaran, Bapak bisa dulu kasih ice breaking, kemudian pada saat di pertengahan jam mengajar Bapak itu juga bisa dikasih diselipkan ice breaking, dan di bagian akhir pembelajaran Bapak juga bisa diselipkan ice breaking. Oh iya sih, Bu. Itu yang belum saya terapkan sih sebenarnya, ice breaking itu, karena saya lihat kalau mungkin pernah saya lakukan, tapi kok anak-anak kok tidak antusias ya melakukan ice breaking itu. Jadi baiklah Bu, ya insya Allah saya akan mencobanya lagi pada saat saya mengajar di kelas. Bagaimana Pak Arsam, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan ke depannya? Iya, betul Bu ya. Jadi melalui diskusi ini insya Allah atas saran-saran Ibu, strategi Ibu yang telah berikan kepada saya, sudah ada gambaran ya mengenai misalkan saya harus menguasai materi terlebih dahulu agar siswa lebih memahami pembelajaran, dan ini akan saya terapkan mengenai melaksanakan ice breaking ya. Tidak apa-apa, insya Allah saya akan laksanakan ice breaking itu sesuai dengan saran Ibu. Saya akan melakukan 3 kali dalam setiap pembelajaran biar mereka tidak bosan belajar terus-menerus ya, ada sedikit permainan di dalamnya. Iya, bagus sekali Pak. Jadi kira-kira kapan nih bisa memulai menerapkan strategi Bapak ini? Saya sudah antusias ini Bu. Insya Allah pertemuan pembelajaran mungkin besok atau lusa karena lusa saya besok saya kosong ya. Besok lusa mungkin saya akan menerapkan strategi tersebut yang telah Ibu sarankan ya. Baik Pak, semoga ini bisa membantu Bapak mengatasi masalah mengenai pengelolaan kelas agar kondusif dan menyenangkan ya Pak. Baik Pak, saya menunggu cerita atau kabar baik dari Bapak mengenai penerapan strategi yang tadi Bapak sudah rencanakan. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan demi kemajuan anak-anak dan sekolah kita, Pak. Iya, ya baik Bu ya Bu, semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Bu di kelas. Iya. Wah, baik. Saya rasa kita sudah saya cukupkan dulu pembicaraan kita hari ini. Silahkan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak. Ya, terima kasih ya Bu mengganggu waktunya ini untuk sharing mengenai keadaan saya, terutama pembelajaran saya di kelas ya Bu. Terima kasih kembali Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Siang juga, Pak. Ya, gimana kabarnya Bu Fatima? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Sore-sore ini kita harus tetap semangat meskipun ada sedikit kendala ya, harus sehat terus. Iya. Baik Bu, katanya ada sesuatu yang mau diceritakan ya Bu? Iya nih Pak, saya ada sedikit hal nih mau dibahas dengan Bapak. Oh iya, tapi
Mohon maaf ya Bu, mungkin tidak bisa lama-lama karena dalam 2 menit atau 15 sampai 20 menit ke depan ini ada yang harus saya kerjakan juga Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu bahas? Kok serius-serius amat saya lihat. Iya nih Pak, begini. Ini sih terkait dengan diri saya pribadi Pak sebenarnya. Saya merasa akhir-akhir ini saya sangat kesulitan dalam mengatur waktu saya. Banyak sekali tugas yang menumpuk Pak. Dan saya sering merasa kalau saya itu harus meningkatkan produktivitas diri saya Pak, agar saya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Oh begitu ya. Ya mungkin bukan cuma Ibu yang merasakan hal yang begitu ya, mungkin guru-guru lain pun pernah mengalami hal yang begituan ya. Oke, jadi saya bisa garis bawahi di sini bahwa permasalahan dari Ibu ini adalah kesulitan dalam mengatur waktu. Begitu ya Bu? Iya betul Pak. Saya kesulitan untuk mengatur antara waktu saya mengajar, mengurus keluarga, dan juga menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak. Ditambah lagi tugas tambahan lain dari sekolah sebagai bendahara PK, saya juga harus buat laporan pertanggungjawaban. Itu makin membuat saya pusing. Nah, tidak apa-apa Bu, tetap dijalani, dilaksanakan, apalagi itu sudah diberikan tanggung jawab ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Fatima ingin dapatkan sebenarnya? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin agar fokus saya bisa kembali Pak, dan saya bisa membagi jadwal kegiatan saya antara kegiatan saya di sekolah, kemudian waktu untuk keluarga, dan juga kegiatan saya menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya Pak. Oh jadi Bu Fatima ini mengharapkan kembali fokus dengan membagi jadwal kerja ya Bu. Iya. Kira-kira apa nih yang menjadi penyebab Ibu sulit untuk fokus? Mungkin karena saya belum memiliki jadwal yang jelas Pak, dan juga prioritas yang terukur. Itu kali ya penyebabnya ya Pak. Oke. Karena selama ini saya tidak pernah buat jadwal kegiatan sih Pak. Saya jalan-jalan saja. Kalau saya mau kerja ya saya kerja. Kalau tiba-tiba rasa malas saya datang ya saya main TikTok Pak. Oke ya. Dari apa yang Ibu Fatima sampaikan, itu tadi membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting ya, itu menurut Ibu merupakan kondisi yang ideal ya, dan itu berada di level 10. Jadi kira-kira Bu Fatima ini merasa sudah berada di level berapa nih? Saya merasa saat ini saya masih berada di level 4 Pak. Karena saya merasa untuk fokus dalam menyelesaikan tugas itu ada banyak tantangannya. Salah satunya ya notifikasi handphone saya, belum lagi WA dari teman yang mengganggu, dan saat saya buka tadinya tidak mau dibalas sih, tapi kalau seru ya akhirnya saling balas membalas chat. Selain itu notifikasi dari Facebook juga ya, saya sering lihat-lihat story orang. Habis itu dari TikTok juga sering nonton video. Jadi itu kayaknya saya sangat mengganggu saya, dan sulit untuk saya tahan diri saya untuk lihat handphone saya Pak. Makanya saya merasa saat ini saya masih berada di level 4. Berarti Ibu Fatima ini masih berada di level 4. Ya, pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Ibu yang inginkan untuk meningkatkan dari level 4 tersebut? Apakah bisa langsung ke 10 atau bagaimana? Kayaknya susah Pak kalau langsung ke 10. Dari level 4 kayaknya kalau mau ke level 10 itu berat sekali Pak. Ya, makanya mungkin saya bisa tingkatkan pada level 7 saja ya Pak. Karena kalau di level 7 itu saya masih bisa mengusahakannya Pak. Misalnya salah satu dari media sosial saya hilangkan seperti Facebook. Itu saya nonaktifkan biar sudah berkurang satu persatu Pak. Karena kalau mau langsung ke level 10 artinya saya langsung harus tutup semua akun sosial media saya supaya tidak mengganggu fokus saya Pak. Baik ya. Berarti dari level 4 bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang Bu Fatima lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebetulnya saya juga masih agak bingung Pak, tapi kedepannya saya akan coba buat jadwal kerja. Tapi sebelum itu saya akan
mengidentifikasi dulu deh semua tugas yang penting yang harus saya selesaikan lebih dahulu, kemudian saya akan urutkan dengan tingkat kepentingannya, dan selain itu saya juga mungkin akan menutup beberapa akun sosial media saya agar fokus saya ini bisa tidak terganggu lagi dari beberapa. Ya, paling itu Pak, dikurang-kurangi sedikit demi sedikit lah. Iya, baik ya Bu. Jadi untuk mengatur jadwal Ibu itu, Ibu akan melakukan identifikasi tingkat mana lebih penting dari tugas-tugas yang harus Ibu selesaikan ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang pernah atau Ibu terapkan untuk mengembalikan fokus Ibu? Dengan cara metode kerja blok waktu Pak. Saya bisa coba untuk membagi waktu saya, misalnya paginya saya fokus menyelesaikan tugas, kemudian siangnya saya fokus menyelesaikan tugas di sekolah, siangnya saya coba untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya, dan malamnya ya saya fokus pada keluarga Pak. Itu mungkin. Oh, berarti Bu Fatima ini sudah merencanakan sebenarnya ya untuk menggunakan metode blok waktu, kemudian menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat mana ya tugas yang lebih penting dari tugas Ibu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Fatima lebih nyaman atau yang lebih mudah untuk direalisasikan itu yang mana? Sepertinya saya lebih nyaman di mengatur jadwal. Kalau untuk metode blok waktu sendiri itu sepertinya butuh fisik yang ekstra Pak, dan kurang istirahat. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan mengatur jadwal kerja dulu. Berarti Bu Fatima mengatur jadwal kerja ya Bu ya untuk merealisasikan hal ini. Kira-kira ya Bu Fatima membutuhkan support atau memerlukan bantuan dari siapa nih Bu? Mungkin nanti saya akan coba dulu berkomunikasi dengan Wakasek bidang kurikulum Pak, untuk cari tahu dulu kira-kira tugas yang mana yang harus saya dahulukan, itu Pak. Oke. Jadi Bu Fatima ini ingin mengatur jadwal kerja dengan cara kolaborasi ya Bu, dengan melibatkan Wakasek bidang kurikulum dalam penyusunan jadwal kerja Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana Ibu ini? Kalau saya sih Pak maunya secepatnya. Mungkin besok saya akan coba untuk berkoordinasi dulu dengan Wakasek bidang kurikulum, dan selanjutnya saya akan langsung menyusun jadwal kerja Pak. Baik. Jadi bagus sekali ya Bu Fatima ya. Kira-kira dari percakapan kita tadi ini, apa yang Ibu Fatima ingin dapatkan? Yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya dengan cara mencoba untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan menyusun jadwal kerja. Oke, alhamdulillah ya Bu Fatima sudah ada gambarannya ya. Kira-kira bagaimana cara ya membagi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri? Oke, saya tunggu ya kabar baik dari Bu Fatima setelah menyusun jadwal kerja. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Bu Fatima. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu Fatima ini untuk mengatur jadwal kerja dengan berkolaborasi dengan Wakasek bidang kurikulum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau apa yang Ibu Fatima inginkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan fokus saya dalam menyelesaikan tugas Pak. Iya, sama-sama ya Bu, semoga dapat terrealisasi dengan baik. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa saling ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, mungkin begitu saja ya Bu Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.